Udah direkod. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Edwin Adi Wijaya dengan NIM terakhir 2053. Yang kedua ada Karisa Putri Oktaviona dengan NIM terakhir 2011. Yang ketiga ada Putri Sesabila dengan NIM terakhir 2014. Yang keempat ada Syahrial Febrian Raharjo dengan NIM terakhir 2032. Dan yang kelima ada saya, Yani Amiatun, dengan NIM terakhir 2038. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, mata kuliah analisis numerik, mengenai penerapan dari sistem persamaan linear, sistem persamaan nonlinear, dan interpolasi. Untuk yang pertama, yaitu sistem persamaan linear, akan dijelaskan oleh anggota saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali. Eliminasi Gauss sendiri adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai dalam sebuah matriks yang cukup sederhana untuk dicari solusinya. Untuk menemukan solusi ini, kita harus melakukan operasi baris elementer untuk menjadikan matriks ke bentuk eselon baris. Setelahnya nanti disubstitusi kembali lagi untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Metode ini dapat digunakan untuk mencari solusi persamaan-persamaan linear dengan mengubah persamaan linear ke bentuk matriks yang diperluas dengan elemen matriks berdasarkan persamaan yang ada. Contohnya ada di sini, persamaan linearnya seperti ini, maka matriksnya bisa kita rubah menjadi seperti ini. Setelahnya ada contohnya. Jadi di sini diketahui metode eliminasi Gauss dan substitusi kembali. Di sini kita ketahui persamaan linearnya. Yang pertama, kita menentukan matriks diperluas terlebih dahulu. Bentuknya jadi seperti ini. Selanjutnya, baris pivot M21 sama dengan 1 dan M31 sama dengan 2, hasilnya jadi seperti ini. Dan kita substitusi lagi, M32 sama dengan 5, hasil akhirnya seperti ini. Dengan demikian, yang matriks terakhir ini, yang ini kita tuliskan ke dalam bentuk sistem persamaan. Jadi, X1 plus 2X min 3 sama dengan 2. Di sini karena hasilnya 0, jadi kita nggak perlu tulis X1-nya di sini, dan langsung aja ke yang 2, yaitu min X2 plus 3X sama dengan 7. Dan persamaan yang ketiga sama, karena 2 ini hasilnya 0, jadi kita nggak perlu tulis, dan langsung aja min 9X 3 sama dengan min 27. Setelah itu, kita menentukan nilai X3-nya. Kita menggunakan persamaan yang ini ya. X3 sama dengan min 27 per min 9 sama dengan 3. Lalu karena X3-nya udah ketemu nilainya, kita substitusi ke persamaan min X2 plus 3X3 sama dengan 7. Maka hasilnya di sini min X2 sama dengan 7 min 9, X2 sama dengan 2. Setelah itu kita substitusi lagi nilai X2 dan X3 ke persamaan yang ini untuk mencari nilai X1, sehingga X1 plus 2X2 min X3 sama dengan 2, X1 plus 4 min 3 sama dengan 2, X1 sama dengan 1. Sehingga solusi sistem persamaan linear di atas adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya ini ada program Python untuk interpolasi Newton. Ini source code-nya. Dan output akhirnya seperti ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk metode selanjutnya, yaitu metode Jacobi. Baik ya,
Metode Jacobi merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini merupakan salah satu metode secara tak langsung, yaitu bermula dari sebuah hampir penyelesaian awal dan yang belakang, sekali berupaya memperbaiki dalam tak hingga. Lalu dalam hal tertentu, metode ini lebih baik dengan metode langsung. Misal untuk matriks yang tersebar yaitu matriks dengan banyak elemen nol. Untuk metode iterasi Jacobi itu sendiri, yang pertama perhitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang akan ditemukan. Lalu yang kedua, nilai estimasi asli dimasukkan di sisi kanan sistem persamaan yang dikonversi. Ketiga, nilai variabel baru yang diperoleh dimasukkan ke dalam sisi kanan sistem persamaan untuk mendapatkan nilai estimasi baru. Nah, yang keempat, prosedur diulangi sampai nilai setiap variabel mendekati nilai N1 pada iterasi ke N. Untuk studi kasusnya, diketahui sebuah nilai di dalamnya ada 4x plus y min z sama dengan 5, terus 3x plus 2y min 5z sama dengan 20, 2x min 7y plus 7z sama dengan 10. Untuk menjawabnya, di situ terdapat X, Y, dan Z atas. Oke, yang pertama X sama 4X plus Y. Yang pertama kita masukkan dulu untuk soal dijadikan satu dengan rumusnya. Misal 4X plus Y min Z. Itu jadi X sama dengan 1/4, lalu sama dengan 5 dikurangin Y plus Z. Sama untuk yang kedua, Y sama dengan 1/2, lalu 20 dikurangi 3X plus 5Z. Terus Z sama dengan 1/7 sama dengan 10 min 2X plus 7Y. Lalu di sini kita akan lakukan iterasi 1. X sama dengan 1/4 sama dengan 5 min 0 plus 0. Jadi hasilnya 1,25. Lalu yang Z sama dengan 1/2, 20 min 3,0 plus 5,0 sama dengan 10. Lalu Z 1/7 sama dengan 10 min 2,0 plus 7 sama dengan 1,428. Lalu iterasi kedua, X sama dengan 1/4 sama dengan 5 min 10 plus 1,428. Lalu Y sama dengan 1/2, 20 min 3, 1,425 plus 5 sama dengan 11,696. Lalu Z sama dengan 1/7 sama dengan 10 min 2 plus 7 sama dengan 11,07143. Lalu di sini kita lakukan perhitungan dengan menggunakan Excel dan hasilnya kurang lebih sama atau sedikit mirip gitu. Bisa ke bawah. Lalu di sini ada source code dari program metode Jacobi itu sendiri, dan dapat disimpulkan hasilnya pun tetap sedikit mirip. Mungkin bisa ke bawah lagi. Oke ya, mungkin itu aja buat metode Jacobi. Mungkin selebihnya dilanjutin sama rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bab yang kedua, yaitu mengenai sistem persamaan nonlinear.
Metode iterasi merupakan metode pengulangan yang bersifat konvergen dan divergen. Jadi jika menyelesaikan suatu persoalan matematika, solusi dapat dengan mudah ditemukan dan juga bisa sebaliknya. Solusi akan semakin sukar ditemukan jika konvergen, maka metode iterasi akan lebih cepat dibandingkan dengan metode lain, dan jika divergen maka solusi tidak ada. Ke bawah. Terdapat studi kasus X3 min 3X min 20 sama dengan 0. Yang pertama, di situ ada nilai X0 sama dengan 5, kemudian persamanya kita rubah sehingga menjadi X sama dengan G, X sama dengan 3X plus 20 pangkat 1/3. Kita rubah dia, Bos. X pangkat 3 kemudian tambah 20. Kita bisa berarti rumusnya adalah 3X tambah 20 pangkat 1/3. Berarti kita masukkan nilai X-nya. Berarti rumusnya adalah 3X tambah 20. Oke. Kemudian pangkat 1/3. Berarti kita masukkan nilai X-nya di sini adalah 3 kali 5 itu 15. Dan 5 pangkat 2. Dan 5 pangkat 2. dari kemudian X1 sama dengan 3X5 plus 20 pangkat 1/3 sama dengan 3,271066. Yang kedua, X2 sama dengan 3X 3,271066 ditambah 20 pangkat 1/3 sama dengan 3,1007. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus, yaitu rumusnya XI plus I min XI dibagi XI plus 1 dikali 100. Kemudian dimasukkan ke rumus. Yang tadi itu yang 3,271066 min 5 dibagi 3,271066 dikali 100. Hasilnya 52,8554%. Perhitungan ini akan berakhir ketika terdapat angka 0. Bisa dilihat pada tabel hasil dari soal ini, yaitu ada pada angka 7, yaitu 3,080862, nya 3,080860, nya 0,0001. Di bawah adalah kode programnya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu bab 3 mengenai interpolasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Interpolasi ini menggunakan metode Lagrange. Pengertiannya sendiri adalah pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga
pada interpolasi Newton. Interpolasi ini akan membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa perlu menurunkan berkali-kali, serta jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang akan digunakan. Misalnya, untuk mencari interpolasi pada orde ke n, maka nilai y pada sebuah nilai x didapatkan melalui rumus y sigma n i sama dengan 0 li kali yi. Kemudian untuk interpolasi orde ketiga, yaitu menggunakan dua titik pendekatan, di mana titiknya dimulai dari x0, y0, kemudian x1, y1, dan juga x2, y2. Maka nilai y pada sebuah nilai x diperoleh dengan, slide-nya tolong ke bawah lagi. Nah, diperoleh melalui y sama dengan L0 kali Y0 ditambah L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2. Di mana setiap L dikali Y itu menggunakan rumus yang Fx0 sampai Fx2. Selanjutnya yaitu memasuki ke studi kasusnya. Di sini terdapat sebuah data secara time series selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2000, 2010, dan 2020. Dari data itu, kita meramalkan jumlah penduduk pada tahun 2002 yang selanjutnya diimplementasikan pada program Python. Penyelesaiannya yaitu dengan cara yang pertama, datanya itu diubah ke tabel yang tahunnya yaitu 2000, 2010, sama 2020 itu kita definisikan sebagai nilai X. Kemudian yang jumlah penduduknya kita definisikan sebagai nilai Y. Selanjutnya, data digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk menggunakan rumus yang Fx. Dimulai dari Fx0 sampai Fx2. Ini untuk perhitungan manualnya ke atas sedikit. Nah, untuk yang pertama yaitu Fx0. Rumusnya X min X1 dikali X min X2 per X0 min X1 dikali X0 min X2. Untuk nilainya yaitu X sama dengan 2010 dikali X min 2020 dibagi 2000 kurangi 2010, 2000 kurangi 2020. Maka akan menghasilkan persamaan. Begitu juga untuk yang Fx1 dan Fx2. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya sesuai dengan rumusnya. Kemudian untuk menghitung nilai akhirnya itu, yaitu dengan rumus Y0 Fx0 ditambah Y1 kali Fx1 dan ditambah Y2 kali Fx2. Karena di sini itu nilai X-nya yaitu yang kita cari bernilai 2002. Kita langsung masukkan aja nilai X-nya di persamaan ini, kemudian akan menghasilkan nilai akhir 146863,96. Selanjutnya. Kemudian kalau menggunakan Python itu diperoleh hasil yang kayak gini. Jadi X-nya itu didefinisikan dulu, terus Y-nya didefinisikan. Kemudian untuk mencari 2002-nya, kita juga didefinisikan di X. Kemudian selanjutnya, interpolasi akan dihitung, dan untuk menampilkan grafiknya, seperti yang di output itu, menggunakan rumus visualisasi.
Baik, terima kasih. Untuk metode selanjutnya yaitu Newton. Untuk interpolasi sendiri merupakan suatu cara atau teknik untuk mencari nilai pada di antara dua titik. Interpolasi digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu fungsi dari sebuah data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial atau suku banyak berderajat n min 1. Dan di sini ada fungsi yaitu f n min 1x sama dengan b0 plus B1 X min 0 plus B2 X min X0 X min X1 dan seterusnya. Dan di sini terdapat studi kasus, yaitu terdapat sebuah data total pengunjung di sebuah restoran pada waktu tertentu beberapa jam setelah dibuka. Pada jam ketiga jumlah pengunjung sebanyak 12 orang, jam kelima terdapat 34 orang, jam ke-7 terdapat 50 orang, dan jam ke-8 terdapat 59 orang. Lalu berapakah perkiraan jumlah pengunjung di jam ke-12? Ya, lalu dari data tersebut, maka bisa dibuat tabel data sebagai berikut. Dan penyelesaiannya, X ini adalah adalah jam dari data tersebut, yaitu 3, 5, 7, 8. Di mana 3 itu X0, 5 X1, 7 X2, dan 8 X3. Dan untuk fxi itu adalah jumlah dari tiap jam tersebut. 12, 34, 50, 59. Dan untuk mencari orde 1, 11 ini dari operasi 34 min 12 per 5 min 3. Dan 8 ini dari 50 min 34 per 7 min 5. Dan 9, 59 min 50 per 8 min 7. Terus tahap selanjutnya yaitu kita mencari orde 2. Untuk min 0,75 itu dari 8 min 11 per 7 min 3. Lalu untuk 0,33, 9 min 8 per 8 min 7. 8 min 5. Selanjutnya ada orde 3, tinggal 0,33 min 0,75 per 8 min 3. Selanjutnya dari sini kita dapat diketahui bahwa X0 3, X1 5, X2 7, X3 8, lalu B0 12, B1-nya 11, B2 min 0,75, B3 0,216. Lalu ditulis ke fungsi tadi, jadi P3X sama dengan B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1 plus B3 X min X0 X min X1 X min X2. Lalu sama dengan 12 plus X plus 11 X min 3 plus min 0,75 X min 3 X min 5 plus 0,216 X min 3 X min 5 X min 7. Karena yang tadi ditanyakan 12, jadi di sini F12 sama dengan 12, 11 kali 12 min 3 plus min 0,75 kali 12 min 3, 12 min 5 plus 0,216 kali 12 min 3, 12 min 5, 12 min 7. Lalu hasilnya 12 plus 99
plus min 47,25 plus 68,04. Dan hasilnya 131 min 79 lalu dibulatkan menjadi 132. Jadi perkiraan jumlah pengunjung restoran di jam ke-12 yaitu sebanyak 132 orang. Kalau ke bawah. Di sini ada source code dari interpolasi Newton, di mana XD itu adalah jam yang data yang jam tadi, yaitu 3578, YD-nya itu total pengunjung, lalu X-nya itu adalah yang tadi ditanyakan, yaitu 12. Scroll ke bawah. Nah, outputnya nanti sama seperti yang jawaban manual, dengan cara manual jadi 132, dan itu grafiknya. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, karena moderatornya yang tadi tiba-tiba Zoom-nya itu bermasalah, jadi sekarang kita buka sesi pertanyaan aja. Ada yang mau tanya? Atau enggak nih? Saya mau tanya, untuk yang tadi materi pertama, ya, itu yang baris pivot M21 sama M31 itu ketemu 1 dan 2 itu kayak gimana? Oke, jadi maksud dari M21 sama dengan 1, M31 sama dengan 1 itu, yang pertama maksud dari M2,1 sama dengan 1 ya, itu maksudnya baris kedua dari matriks dikurangi 1 kali baris pertama matriks. Terus yang M3,1 sama dengan 2 itu, baris ketiga dari matriks dikurangin 2 kali baris pertama matriks. Nah, hasilnya kayak yang di layar ini ya. Bisa dimengerti? Ya bisa, makasih. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya lagi nggak ya? Kayaknya karena nggak ada yang mau tanya, jadi saya aja yang tanya ya. Tadi di materi interpolasi Newton itu sebenarnya fungsi dari interpolasi Newton itu untuk apa? Sama kelebihan dan kekurangannya itu apa? Ya, fungsi dari interpolasi Newton yaitu untuk memperkirakan nilai sebuah fungsi dari sebuah banyak data yang diberikan. Dan kelebihannya yaitu untuk memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dari program yang sama. Terus penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat menentukan tercapainya titik berhenti. Kekurangannya ada interpolasi nilai X lainnya memerlukan jumlah komputasi yang sama. Dan jika jumlah titik ditambah atau dikurangi, maka hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan lagi atau enggak ya? Kayaknya karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi-materi yang sudah dibahas di pertemuan pada perkuliahan sebelum-sebelumnya. Saya sebagai moderator mewakili semua anggota kelompok mengucapkan maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan atau penjelasan materinya, karena kita juga masih sama-sama belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah.